Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bahas tentang memori. Nah saudara, memori kita ini unik sekali saudara. Nah saudara, seringkali orang ngomong seperti ini. Saya sudah belajar, tapi hanya sedikit yang masuk di kepala ini. Saya lupa ya, udah kunci pintu belum, cabut listrik belum di rumah, kata seorang ibu. Atau seperti ini saudara. Waduh, kamu ya udah bagus, udah pinter sekarang ya. Cuman saya lupa ya, kamu siapa namanya ya. Udah lama sih ya kamu saya ajar, kata seorang guru saudara. Nah saudara, ingatan atau memori adalah persoalan setiap orang. Apa yang menyebabkan kita lupa? Nah, bagaimana cara kerja memori kita? Gimana ya meningkatkan daya ingat kita, saudara? Nah, saudara, dalam kehidupan kita, kita pasti mengingat sesuatu atau kita seringkali lupa sesuatu. Dalam sistem ingatan kita ada 3 bagian. Cara menyimpan informasi, penyimpanan informasi, dan pengeluaran informasi itu kembali. Nah, dalam ketiga bagian itu, cara menyimpan itu yang paling menentukan. Nah, seperti ini saudara. Kalau kita nyimpen gunting di rumah, cepat atau lambat kita pasti menemukannya, bukan? Tergantung kita taruhnya di mana, cara kita naruhnya di mana. Kalau kita naruhnya pasti di suatu tempat, kita pasti menemukannya. Tapi kalau kita taruh sembarangan tempat, kita pasti ketemu, cuman waktunya akan lama. Mungkin akan melibatkan banyak orang seperti itu. Demikian juga kita dalam mengingat sesuatu, saudara. Informasi yang kita baca, kita dengar, kita lihat. Nah, kalau kita sudah mempelajari buku-buku ujian ataupun materi-materi training seperti itu, dan kita sukar mengingatnya kembali, bukan karena kita bodoh, saudara. Bukan karena seorang anak itu bodoh, dia udah hafal mati-matian, tapi dia nggak ingat kembali pas ujian, dia nggak bisa. Bukan karena dia bodoh. Mungkin yang terjadi adalah karena cara dia menyimpannya. Seperti tadi gunting tadi, mungkin disimpan berantakan, nggak ada pola seperti itu. Hanya dia tidak mengingatnya dengan baik, saudara. Nah, bagaimana cara yang baik menyimpan informasi? Ada 5 hal, saudara. Ada 5 hal menyimpan dan mengingat informasi, saudara. Pertama, kita perlu menyukai info itu dan kita perlu melihat faedahnya. Nah, belajar tidak bisa terlaksana dengan ampuh kalau kita merasa enggan atau terpaksa melakukannya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat makna ataupun memberi makna serta relevansi pada bahan yang kita belajari atau bahan yang kita ingat. Daya ingat kita bersifat selektif, yaitu hanya menyimpan hal-hal yang mengandung arti, memberikan makna yang relevan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu menghubungkan, membandingkan, ataupun mengintegrasikan info yang sedang kita terima dengan info-info yang sejenis, yang sama dengan itu sebelum-sebelumnya, supaya info itu kita simpan dengan kategori yang sama. Info-info yang sejenis dikumpulkan sama-sama seperti itu. Nah, yang keempat, perlu dihindarkan pengolahan info dalam waktu yang bersamaan. Misalnya mendengarkan sambil melamun ataupun membaca sambil mendengarkan musik. Anak-anak zaman sekarang memang sering seperti itu. Nah, itu akan mendapatkan gangguan yang banyak dalam menyimpan informasi. Kemudian yang kelima, menyimpan info sambil menganalisanya. Mengajukan pertanyaan kritis kepada diri kita sendiri tentang bagian kita belajar itu. Kemudian kita menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, 5 hal ini, 5 cara ini menolong kita untuk menyimpan informasi dengan benar. Nah, setiap detik panca indera kita menerima begitu banyak informasi.
Kalau kita nggak memberikan perhatian terhadap informasi itu, info itu akan hilang langsung. Dalam beberapa detik kita akan lupakan. Sebaliknya, kalau kita memberikan perhatian kepada informasi itu, nah kita akan simpan itu dalam memori jangka pendek. Nah, kalau kita mengolah informasi itu dengan baik, berinteraksi, menganalisanya, mengaturnya, menyimpannya, dan kita merenungkannya, kita akan menyimpan informasi itu dalam jangka panjang. Nah, penelitian menunjukkan bahwa gudang daya tampung memori kita itu puncak pada usia 20 tahun. Nah, pada sistem memori yang umur 20 tahun itu, kita bisa menyerap, mengolah, menyimpan informasi sebanyak mungkin. Nah, sungguh merugikan jika kesempatan itu tidak kita pakai untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Nah, puncak usia 20 tahun itu bukan berarti setelah usia itu kita menurun daya ingatnya, enggak. Yang terjadi bukanlah penurunan, melainkan pendataran. Usia setelah 20 tahun itu kita akan datar. Nah, orang usia lanjut belum tentu kalah dalam daya ingatnya. Yang terjadi pada usia lanjut adalah kecepatan mengolah informasi dalam jangka panjang. Enggak cepat lagi, namun ia akan cakap mengintegrasikan info untuk memori jangka panjang. Ya, justru lebih kuat seperti itu. Dia mengolah informasinya. Memang daya ingatnya sudah berkurang. Sebuah cara untuk menjaga kekuatan daya ingat adalah menggunakan daya ingat itu sebanyak mungkin. Misalnya dengan banyak membaca. Nah, saudara, memperhatikan sistem daya ingat kita patut membuat kita merasa kagum. Ada begitu banyak yang dikerjakan oleh otak kita. Apa jadinya kalau kita dilahirkan tanpa daya ingat? Atau apa jadinya kita kalau sistem memori kita rusak dan tidak berfungsi lagi? Apa jadinya kalau kita tidak bisa berpikir dan mengingat? Kita tidak tahu apa-apa lagi. Nah, saudara, itulah uniknya Tuhan menciptakan manusia, melengkapinya dengan sistem memori yang sangat canggih. Nah, alangkah ironisnya kalau daya ingat kita begitu canggih, tidak kita pakai untuk mengingat Sang Pemberi daya ingat itu, yang menciptakan kita, memberikan kita memori yang begitu indah dan canggih itu. Nah, oleh karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, ingatlah atau jangan lupa. Misalnya dalam Ulangan 7 ayat 18, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, dalam Ulangan 8 ayat 11 juga dituliskan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah dan peraturan dan ketetapannya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu. Nah, saudara, mungkin karena inilah pemazmur dalam Mazmur 119 merasakan indahnya memori manusia ini, dan ia menuliskan sebuah nyanyian. Mazmur 119 ayat 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Ayat 52, saudara, aku ingat pada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Ayat 93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Mazmur 119 ayat 141. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis dengan abjadnya Ibrani untuk menolong orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, mengingat perbuatan Tuhan, mengingat firman Tuhan sesuai dengan abjad mereka, sehingga mereka mudah menghafalnya, sehingga mereka mudah mengingatnya, dan mereka menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan hidup dalam terang firman Tuhan, dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita juga bisa menggunakan memori kita dengan baik,
menyimpan informasi-informasi yang bernilai, bermakna, terutama firman Tuhan, sehingga boleh memberikan kita kehidupan. Saya ingat Tuhan pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Selamat mengingat, selamat belajar, selamat menggunakan memori kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang menolong kami belajar menggunakan memori kami dan memakainya untuk kehidupan kami, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menikmati Engkau, dan untuk hidup di dalam jalan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan biarlah Engkau boleh memberikan kami kekuatan untuk menggunakan memori kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.